tidak ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Akhirnya background ini comeback lagi, mikrofon ini comeback lagi di channel ini setelah beberapa hari kemarin ku mengunjungi Malaysia dan tidak ada video reaction. Aku akan menceritakan bersama dengan kamarku tercinta ini. Seperti yang udah teman-teman tahu, aku udah 8 video upload di YouTube aku. Kalau teman-teman belum nonton videonya, video vlog aku selama di Malaysia, boleh tonton dulu. Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua, meskipun kemarin ada tragedi salah tempat, tapi is okay. Ketika aku baca komen-komen semua, ternyata begitu luar biasanya teman-teman Malaysia mengingatkan aku untuk tidak salah tempat, untuk lebih teliti lagi, untuk lebih banyak bertanya, untuk lebih cari-cari informasi lebih dalam lagi sebelum menuju ke tempat tersebut. Apalagi ini soal makanan, dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mengingatkan aku dengan baik. Jadi back to topic hari ini, seperti judul yang udah teman-teman baca di video ini, berapa hal yang aku tahu, hal yang aku rasakan selama 4 hari di Malaysia. Meskipun itu waktunya sangat-sangat singkat, tapi dari situ banyak hal, banyak kejadian, banyak cerita-cerita yang mungkin akan aku bagi di video kali ini. Meskipun aku hanya sendiri di video ini karena teman-teman aku pada sibuk punya kegiatan masing-masing. Nanti kalau ada waktu luang aku akan interview mereka, bagaimana perasaan mereka selama 4 hari di Malaysia. Oke, jadi di video kali ini udah banyak banget list-list nih guys. Bisa dibilang culture shock aku selama di Malaysia. Beberapa hal yang pernah aku sempat reaction juga, dan ketika aku alami, oh ternyata memang benar adanya Malaysia itu seperti itu guys. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai culture shock Elsa Widianti Putri ketika liburan di Malaysia. Kurang lebih ada 15 culture shock. Banyak ya, tidak ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Jadi mungkin ini tidak merangkum seluruh Malaysia karena memang aku tidak mengunjungi seluruh Malaysia, hanya beberapa tempat saja. Kita mulai dari masuk ke imigrasi. Nah, ini mungkin jarang banget dinotis sama orang-orang di luar sana. Tempat transit di Singapura itu pasti melalui imigrasi ketika mau keluar. Nah, ketika melalui imigrasi, demi apapun itu aku deg-degan banget. Aku mukanya udah tegang banget karena muka orang-orang imigrasi Singapura itu agak-agak ngeri-ngeri sedap bercanda. Tapi aku nggak tahu kenapa di imigrasi Malaysia itu aku merasa kayak ya udah santai aja, kayak nggak ada deg-degan, kayak nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan imigrasi ketika di Singapura. Mungkin karena terkendala bahasa juga mungkin ya. Malaysia kan aku masih bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan yang poin pentingnya adalah imigrasinya murah senyum. Aku ketika ditanya mau ngapain kesini, abang yang nanya itu friendly banget gitu. Jadi kayak aku merasa oh aku aman nih di Malaysia gitu. Keluar imigrasi kan aku dijemput tuh sama istri dari abang sepupu aku gitu kan. Aku keluar imigrasi itu udah jam 9 malam. Hari pertama itu kami langsung nginapnya di Genting. Nah dari airport ke Genting itu kurang lebih 1 jaman. Dan udah jam 9 malam, gak mungkin kan akan ngantar aku ke Genting. Terus aku bilang sama kakaknya, kak gak usah gitu diantar, nanti kami naik Grab aja. Karena udah biasa naik Grab gitu kan kemana-mana kalau di Pekanbaru. Nunggunya lumayan lama, mungkin karena macet juga kan. Aku tuh udah was-was kan, aduh malam-malam gitu kan ke Genting, supirnya laki-laki pula nih, aku bilang kan. Aku juga agak sedikit was-was gitu, agak-agak hati-hati sedikit karena kan udah malam banget. Kalau sendirian jujur aku nggak berani.
Tapi untungnya kami berempat, meskipun semua perempuan, tapi ketiga teman aku ini strong banget gitu guys. Ada satu kejadian yang di dalam mobil itu guys, yang membuat aku speechless, karena aku nggak tahu ya apakah seluruh supir Grab di Malaysia itu seperti ini. Kanan kiri tuh udah sepi banget dan sedikit banget lampu jalannya gitu. Yang pernah ke Genting malam-malam boleh komen aja di bawah, apakah di Genting itu memang pencahayaannya kurang atau bagaimana, boleh komen aja di bawah ya, karena aku takut salah juga. Karena ketika aku ke Genting itu malam-malam guys, memang lampu jalanannya itu sangat-sangatlah minim gitu. Di pertengahan jalan abangnya bilang maaf katanya. Terus aku langsung noleh kan, teman-teman aku yang di belakang ini udah pada tidur gitu. Memang kurang ajar memang mereka guys. Aku sendiri dibiarkannya tidak tidur gitu kan. Terus dia bilang maaf katanya kan. Iya bang, gue bilang boleh nggak yang hitamnya ini kita buka katanya. Nah aku heran kan, yang hitam apa gitu kan. Itu yang dekat jendela katanya kan. Nah jadi jendela abangnya ini ada kayak penutup warna hitam gitu, mungkin untuk mengurangi tingkat silau gitu pada saat siang hari gitu guys. Jadi kayak ada penutup warna hitam yang bisa dibuka tutup gitu. Yang itu boleh dibuka enggak katanya. Oh iya boleh silahkan, gue bilang kan. Terus aku buka, aku letak ke bagian dashboardnya, dia turunin kacanya. Terus dia bilang kayak gini, maaf ya soalnya segan udah malam katanya. Itu buat aku bener-bener speechless, karena mungkin gak semua orang bisa sepeka itu mempunyai pemikiran yang kayak gitu. Dia bilang segan karena kami semua cewek gitu kan. Mungkin dia juga menghormati kami. Alhamdulillah sangat-sangat juga menjaga guys, menjaga turis yang ingin berkunjung ke negaranya. Pokoknya terbaik untuk Abang Grab yang udah mengantarkan kami ke Genting dengan selamat. Terima kasih. Ya ini udah sering banget dibicarain sama orang-orang kalau ke Malaysia. Ini berkali-kali juga teman-teman aku bilang, kalian bisa nonton aja vlognya. Berkali-kali teman aku bilang jalanan Malaysia itu mulus banget. Selama di Malaysia tidak pernah menemukan yang namanya jalan berlobang. Aku dan teman-teman aku notice juga bersih. Kalau misal lihat video-video vlog aku di sana, teman-teman aku sering nyeletuk. Nah itu adalah tempat-tempat yang kami kunjungi ya guys selama 4 hari yang kami lihat secara langsung gitu. Nah aku pribadi udah sering reaction gitu kan tentang parking di Malaysia. Aku benar-benar takjub dengan skill memarkir kendaraan di Malaysia. Kalau nggak salah video semalam itu ada di Putrajaya, itu mereka parkir mobilnya rapi banget. Teman-teman bisa lihat aja atau nanti aku masukkan gambarnya yang ini nih. Yang herannya mereka nggak ada tukang parkir, tapi bisa memarkirkan kendaraan atau mobil mereka itu dengan baik dan benar, lurus banget, rapi gitu. Kayak skillnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu guys. Yang kelima adalah supir Grabnya itu laju-laju banget, buset. Makanya di vlog kedua atau ketiga gitu aku bilang, bang kenapa di sini orang nyetirnya laju-laju gitu. Karena memang laju-laju aku rasakan secara langsung laju-laju mereka nyupirnya. Culture shock selanjutnya adalah udaranya segar banget. Mau di KL, mau di Putrajaya, ini kita bicara KL dulu ya, karena kota memang benar-benar kota yang dikunjungi oleh banyak turis. Kami kan keluar tuh jalan-jalan di KL kan, siangnya terus malamnya juga. Nah, itu benar-benar segar gitu. Ngerti gak sih, kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin juga berkaitan dengan BBM-nya gitu ya guys, karena kualitas minyaknya bagus, jadi polusi udara kendaraannya itu juga berkurang gitu, terutama itu di Putrajaya. Ini aku akui banget, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangkan, memang seperti itu adanya. Udara di Putrajaya aku merasa kayak seger banget Itu kalian bisa nonton aja video terakhir aku vlog di Malaysia. Aku merasa kayak tenang di Putrajaya, kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin di sekitaran itu adalah ramah lingkungan, karena kalau nggak salah di Putrajaya itu juga banyak tanaman-tanaman hijau ya. Kalau nggak salah aku baca di Google, aku kemarin juga sempat searching kalau di Putrajaya itu ramah lingkungan, banyak tanaman-tanaman hijau di sana juga, ada danaunya juga gitu. Nextnya yang ketujuh, Kuala Lumpur itu jarang banget aku temui polisi di pinggir jalan. Bukan jarang, tapi nggak ketemu. Karena 4 hari aku di Kuala Lumpur itu benar-benar aku tidak menemukan yang namanya polis. Tapi aku menemukan banyak polis itu di Putrajaya. Jadi kemarin aku sempat juga foto sama bapak-bapak polisi yang sedang berjaga, yang sedang keliling di sekitaran Putrajaya. Nah di situ barulah aku menemukan polisi Malaysia guys. Nah ternyata juga ini informasi baru bagi aku. Ini kita masuk culture shock
yang selanjutnya. Berapa ya? 8. Ternyata di Putrajaya itu tingkat kejahatan itu hampir 0. Ini sebuah informasi baru juga bagi aku. Kemarin juga abang sepupu aku sempat cerita kalau jenayah di Putrajaya ini hampir 0, hampir tidak ada, karena di setiap sudut Putrajaya itu terpasang CCTV gitu guys. Kalau nggak salah di badan polisnya juga ada CCTV gitulah, aku juga lupa. Di setiap sudut-sudut Putrajaya itu ada CCTV-nya. Jadi orang yang ingin melakukan tindak kejahatan itu gak berani gitu. Makanya kemarin aku heran kan, ini kok emak-emaknya biarkan anaknya berkeliaran gitu tanpa diawasi. Ternyata memang aman, sangat aman di Putrajaya gitu. Ini kejadian yang masuk ke culture shock selanjutnya. Yang aku notice juga salah satunya adalah ketika lampu merah. Ketika lampu merah di Putrajaya nih guys, di Kuala Lumpur juga aku melihat seperti itu. Nah, kami keluar itu sepi kalau mau keluar gitu kan. Meskipun sepi guys, tapi pengendara di Malaysia, pengendara di Putrajaya itu tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi meskipun sepi, meskipun gak ada polis juga di sana, kalau lampu merah mereka tetap berhenti. Dan gak ada yang lampu merah laju terus, gak ada. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang paling aku notice, itu yang paling aku salut juga sama rakyat Malaysia guys. Kemudian selanjutnya adalah soal oleh-oleh. Nah, ini kemarin aku kan ke Genting, ada videonya tuh di Genting yang aku masuk ke kedai coklat, ke kedai oleh-oleh juga yang ada di Genting. Nah, ada beberapa hal yang aku notice, beberapa hal yang aku salutkan juga, yang dimana ketika aku masuk ke dalam sama kemasan coklatnya, di sana mereka meletakkan identitas negara Malaysia, yaitu bendera Malaysia dan juga ikonik dari Malaysia itu menara kembar. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi khas, yang menjadi daya tarik orang-orang untuk membeli coklat Malaysia itu guys. Kemarin kan aku sempat diajakin untuk ke rumah keluarga aku kan di Seri Kembangan. Terus aku lihat kan di kanan kirinya, ini kok mereka pada parkirnya mobilnya di luar ya, gue bilang kan. Terus aku tanya sama bang aku tuh, bang emang aman parkir mobilnya di luar, nggak takut dicuri gitu? Aman, selama ini aman, nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku simpulkan bahwa negara Malaysia itu adalah negara yang aman. Meskipun pasti adalah di setiap negara orang-orang jahat, orang-orang jahil gitu kan yang suka mencuri, pasti adalah gitu. Tapi sejauh ini kata abang aku aman-aman aja untuk meletakkan mobil di luar rumah. Culture shock selanjutnya ini juga dinotis sama teman-teman aku. Kok di sini banyak mobil ya daripada motor? Teman aku yang namanya Marlina bilang, iya di sini orangnya kaya-kaya katanya. Karena memang kami jarang banget nemuin motor bener-bener jarang banget. Kami hanya nemuin Foodpanda, Food, Grab Food, itu aja yang kami temui ketika orang-orang yang naik kendaraan bermotor gitu. Culture shock selanjutnya adalah ketika aku ingin pulang ke Pekanbaru. Jadi abang sepupu aku nih yang antar guys. Jadi sebelum ke airport, kami makan dulu di dekat orang yang menginap di tabung haji guys. Waktu itu lagi ada kayak tempat makan gitu, tapi itu adanya saat musim haji aja. Nah, alhamdulillah kesempatan tuh aku cobain jus tembikai, terus aku juga cobain nasi goreng tom yumnya. Itu enak banget guys. Nah, habis selesai makan, aku mau ke toilet nih, terus berpapasan dengan onti Malaysia gitu. Aku nggak kenal sama onti tuh pasti juga nggak kenal sama aku gitu kan. Siapalah aku nih kan. Nah, ketika berpapasan aku melihat onti itu guys. Nah, ontinya senyum sama aku juga senyum. Terus onti bilang assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam aku bilang. Jadi aku gak expect bakalan seramah itu orang Malaysia guys. Oh iya, satu lagi tinggal. Ternyata di Malaysia itu jam setengah 8, jam 8 itu belum rame Jadi ramenya itu jam 9 ke atas. Nah, kami balik lagi ke hotel itu jam setengah 12 malam kalau gak salah. Alhamdulillahnya itu kami semua aman banget, gak ada yang gangguin, gak ada yang ngerecokin, gak ada yang ngikutin kami selama jalan-jalan di Bukit Bintang ya. Kami cuman keliling-keliling kalau di Bukit Bintang. Tapi guys, ini peringatan ya untuk teman-teman, kalau perempuan sih sebaiknya kalau mau keluar harus ada temennya. Jadi jangan sendiri gitu. Kalau sendiri mungkin agak membahayakan. Kalau rame mungkin bahaya juga, cuman kan masih ada temennya, masih bisa ngejaga satu sama lain gitu. Tapi kalau aku pribadi disaranin sih untuk cewek-cewek ya
kalau mau keluar jam 8 sampai jam 10 lah gitu, jangan di atas jam 10 baru pulang ke rumah atau pulang ke hotel atau pulang ke apartemen. Kejahatan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi meskipun mau keluar juga nih atau mau pulang malam juga, pokoknya tetap hati-hati, tetap jaga diri gitu. Jadi alhamdulillah selama di Malaysia tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Alhamdulillahnya semuanya baik-baik. Oke, itulah beberapa culture shock aku nggak tahu berapa culture shock tuh yang aku alami, tapi selama 4 hari di Malaysia itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat memberikan pengalaman untuk aku pribadi. Dan terima kasih Malaysia, terima kasih juga untuk rakyat Malaysianya yang udah membenarkan hal-hal yang salah di vlog-vlog aku. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah support video vlog aku, yang udah kasih saran, yang udah kasih masukan untuk video aku lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. See you next trip. Kira-kira ke negeri mana sih selanjutnya akan aku kunjungi? So, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next. Kembali lagi ke video reaction. Bye-bye. Assalamualaikum.